selamat siang buat teman-teman yang nonton sekarang. Mungkin jadi di dalam podcast kali ini saya kedatangan Kak Ricky Herliansyah dari University of Edinburgh, Scotland. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kakak siapa, bisa dijelasin dulu Kak. Background-nya dari mana Kak? Perkenalan singkat ya. Iya, santai Kak. Jadi kalau saya sendiri asalnya dari Kaltim, gitu ya, dari Kalimantan Timur, dan kebetulan saat ini memang profesinya saya memang bekerja di Kalimantan Timur gitu sebagai dosen. Jadi saya mengajar di Institut Teknologi Kalimantan. Gitu. Jadi memang S1 itu saya dari Kalimantan Timur di Universitas Mula Warman itu. Kemudian saya lanjut S2 itu di University of New South Wales, Sydney, Australia. Dan akhirnya kemudian saya lanjut mengambil PhD di University of Edinburgh, itu Scotland, mulai dari tahun kemarin 2019. Gitu. Oke. Itu biasanya kalau PhD 4 tahun ya Kak? Kalau di programnya yang terdaftar di LOA itu Letter of Acceptance-nya itu 3 tahun. Cuman ada maksimum date. Jadi perkiraan dari profesor saya, supervisor saya itu adalah 4 tahun. Karena biasanya 3 tahun itu waktu kita untuk mengerjakan project, tahun terakhir, keempat itu biasanya buat menulis disertasinya. Oh gitu. Berarti itu istilahnya kalau misalnya di Indo tuh ada kayak kalau mahasiswa lama tuh nggak boleh lebih dari berapa tahun gitu ya? Kayak 5 tahun udah harus selesai gitu ya? Iya, maksimum 4 tahun. Ya. Oke. Mungkin sekarang bisa mulai dari ini kali ya, sharing pengalaman S1 Kak Ricky dulu kali ya. Dulu berarti Kak Ricky boleh itu sih. Ya, sebenarnya serah Kak Ricky sih, tapi mungkin mulai dari yang paling awal dulu aja kali ya. Boleh. Iya. Ya, jadi kalau S1 sih sebenarnya saya memang kegiatannya cukup padat ya. Saya ingat banget sih. Saya nggak mau balik S1 lagi lah, cukup sekali aja. Itu padat banget kegiatannya. Jadi waktu S1, saya sebelum S1 SMA, saya orangnya nggak suka organisasi. Jadi karena memang sukanya belajar gitu ya. Jadi orang akademik, jadi saya bahkan nggak join OSIS gitu, pramuka paling cuma ikut iseng-iseng doang gitu. Jadi memang nggak pernah ikut aktivis kegiatan non akademik gitu ya. Oke, Jadi berarti sering ikut lomba nih kayaknya nih. Tampang kayak sering ikut lomba. Waduh. Kalau itu kayaknya sih itu ya meskipun nggak menang tapi ya sering disuruh ikut gitu ya. Jadi ikut lomba MTQ, biasanya tuh saya SMA disuruh ikut lomba-lomba begitu, cerdas cermat biasa lah. Oh iya, siap. Tapi di S1 jadi saya sudah di S1 itu sebenarnya juga targetnya memang pengen lulus cepat dengan IPK yang bagus gitu ya. Itu target saya waktu masuk S1, tapi ternyata ya itu tapi alhamdulillah kecapai sih targetnya ya. Siap. Jadi awalnya memang rencananya pengen begitu ya, tapi di sepanjang perjalanan gitu kan, kalau zaman dulu ospeknya agak sedikit serem ya, nggak kayak sekarang ospek ala-ala doang gitu. Kalau dulu kita beneran digulung di padang lumpur gitu. Waktu masih zaman saya itu masih pakai yang sistem begitu. Tapi dari situ justru malah membentuk karakter kepribadian baru gitu. Jadi kita memang diajari untuk berani untuk berpendapat gitu. Kalau memang sesuatu yang salah ya kita disuruh berani untuk mengungkap pendapat sendiri gitu. Nah, dari situ kemudian mulai kita dikader, ikut belajar kepanitiaan, jadi ketua departemen, sampai akhirnya memegang jadi suatu ketua panitia. Dari situ kan orang-orang di sekeliling saya, teman-teman sekelas gitu kan, kan menilai nih mana orang-orang yang punya capable sebenarnya untuk jadi leadership, mana yang sebenarnya bisa reliable atau trusted buat jadi pemimpin. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya pada saat pemilihan ketua himpunan, saya diminta teman-teman untuk maju jadi ketua himpunan. Itu pertama kalinya dari hidup saya memimpin sebuah organisasi. Gitu. Iya, langsung loncatnya langsung naik ketua gitu ya. Itu ketua himpunan apa, Kak? Himpunan Mahasiswa Statistika. Kebetulan saya ngambil jurusan S1-nya statistik. Gitu. Waduh, gila. Berarti itu ratusan orang lah itu di manage lah.
Dokternya Ya, banyak nggak tuh, Kak? kalau mahasiswa statistika waktu dulu masih sekitar 70-an orang teman-teman saya. Cuman karena Oke. beberapa angkatan, biasanya kan 2 sampai 3 angkatan, ya Hmm. sekitar 100-an orang gitu yang di manage memang. Hmm. Hmm. Nah, dari situ saya sudah mulai belajar Public bagaimana speaking cara gitu ya? ya, public speak. Itu yang paling ketara banget itu public speaking sih. Jadi Iya. Hmm. kalau saya ngomong terbata-bata, sering Iya, iya. kalau sambutan itu adalah tipikal orang kalau belum belajar public Belum biasa. speaking, Ah, ya jadi kelihatan banget ininya. Nah, iya. dari situ kan mulai belajar sedikit-sedikit gitu kan. Hmm. Dari situ juga teman-teman mulai melihat karakter dan kepribadian, mulai membangun relasi dengan himpunan yang lain. Tahun berikutnya saya diminta lagi maju jadi presiden BEM Fakultas Waduh. MIPA gitu. Berarti Ini sering sering naik ini lagi ya. nih, Berarti sering naik apa nih sering demonstrasi demo. nih berarti. Saya pernah sekali doang demo depan kantor Gubernur Kaltim. Waduh. Habis itu saya nggak mau ikut demo lagi. Ini ngapain saya teriak-teriak nggak jelas di depan kantor gubernur waktu itu. Saya dalam Iya. hati saya ya nggak didengar juga, panas-panasan Iya. bikin capek lagi ya. Eh, Mending cari cara yang lebih elegan, yang lebih didengar menurut iya. saya. Situ pengalaman saya sih. Hmm. Cukup Hmm. sekali saya belajar. Oke. Nah, jadi tetap periode berikutnya saya naik jadi presiden BEM. Nah, cuman selama periode saya memimpin sebagai ketua himpunan dan presiden BEM ini, Hmm. saya tetap memegang sebagai asisten dosen gitu. Jadi saya ngajar Oh beberapa gitu. praktikum. Hmm. Jadi memang kegiatannya tuh full banget kalau saya. Jadi biasanya kan kalau malam itu saya jam 10 baru selesai biasanya dari kampus karena biasanya sering belum ngerjain tugas, belum kita harus ngatur rapat, belum ngoreksi Iya, nilai iya. praktikan gitu kan. Setuju, Jadi setuju. memang full banget. Sabtu Minggu juga saya nggak punya waktu weekend biasanya karena Hmm. kita kegiatan, apalagi anak-anak MIPA itu terkenal banget dengan kegiatan praktikumnya yang padat. Jadi kita Hmm. cuma bisa buat kegiatan itu di hari Minggu. Oke, oke. Nah, Terus, Nah, Kak? selain itu saya juga sempat nyempetin gitu, nyari pengalaman. Saya bahkan pernah kerja di Pizza Hut gitu selama Oh, 1 bulan. serius? Oh, Iya, itu saya pernah sebulan setengah iseng gitu, diajak iya. teman Terus, terus. saya ikut. Ternyata saya Bisa nggak di survive ini di Kalimantan. di Kaltim. Ya, Oke. saya nggak survive selama 1 bulan setengah. Jadi memang benar-benar capek banget itu. Saya Iya bilang pastilah, Kak. untung saya kuliah, Iya. untung saya kuliah, saya nggak mau kerja di situ gitu, cukup Iya, iya. ngerasain doang gitu. Saya nggak mau ini berkarir di situ karena capek banget memang pengalamannya. Terus saya juga ngajar private gitu kan. Ada beberapa kenalan yang minta saya ngajar kayak anak SMP gitu. Kemudian ngajar di bimbel. Itu pengalaman yang sering saya isi sambil ketika memimpin organisasi. Jadi memang kegiatan S1 tuh full dan padat banget. Belum Oke. ditambah lagi saya juga memang akademiknya cukup bagus gitu. Jadi Mhm. memang beberapa kali selama memimpin organisasi IP saya itu sempat 4 gitu. Waduh, Eh, gila. Berarti ini lulusnya IPK-nya jadi 4 nih nggak nih? Perfect nggak nih? Apa dikit-dikit enggak ya? 3,9. 3,92 lah. Waduh, IPK saya cuma 35, Kak. Jauh sekali ya. Itu udah bagus lah. Ya, alhamdulillah. Terus apa Ya namanya? jadi ya gimana? Terus Kakak itu kenapa memilih untuk masuk? Kakak ini kan udah bener-bener statistik kan? Ini Iya bener-bener betul. S1, S2, S3. Itu interestnya, awal mulai interest itu tuh dari mana gitu? Jadi kalau waktu SMA saya kan memang hobinya matematika ya, hitung-hitungan. Oke. Jadi saya memang nggak suka biologi, nggak suka sosial gitu. Mm-mm. Jadi memang terjunnya tuh waktu S1 daftarnya kalau nggak pendidikan matematika, statistika. Kan waktu angkatan 2010 statistika itu kan belum se-famous sekarang kan. Jadi Iya. masih ilmu yang baru, bahkan orang tua Oke. saya juga masih awam orang statistika gitu. Waktu saya Mhm. milih S1 statistika pun orang tua saya kayak kecewa gitu, kenapa nggak ngambil FKIP matematika aja gitu. Maksudnya kan jelas Atau setelah lulus atau S1 jadi kayak guru kayak gitu. dokter gitu, dokter, ya kan? Iya kan Kayak jelas pendidikan kamu S1 statistika mau jadi apa gitu. iya, Maksudnya iya. masih belum kelihatan gitu profesinya apa. Nah, kalau saya Taunya sekarang pribadi, taunya nah sekarang itulah ya, ilmunya kepake banget perjalanan bener-bener ya. perjalanannya kan kita nggak tahu gitu. Iya. Memang pilihan saya nggak salah ngambil statistika waktu itu. Mhm. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya ngambil statistika itu waktu itu sebenarnya dari guru saya gitu. Kebetulan Mhm. guru SMA saya itu guru matematika saya, anaknya juga masuk statistika. Oh Jadi gitu. dia convince dan menjelaskan
saya bahwa statistika ini peluangnya bagus, ilmunya juga terapan juga ini. Akhirnya itu pikir panjang, saya loncat ke S1 statistika. Ternyata setelah terjun memang ilmunya sangat menarik sekali gitu. Jadi memang saya nggak salah masuk ke dunia ini memang. Makanya saya memilih untuk lanjut ngambil S2 untuk statistik lagi, dan itu makin dalam. Dan ternyata statistika makin lebih luas lagi ilmunya. Akhirnya memutuskan lagi untuk S3. Berarti gitu. awal-awal mulanya itu benar-benar cuma dari saran aja gitu dari guru ya. Terus Iya, tiba-tiba karena memang terus tiba-tiba Kak Riki itu pas udah kecemplung, udah decide ini tuh passion Kak Riki gitu. Iya, betul. Gitu. Kalau sekarang benar-benar passion saya kalau di statistik. Oke. Soalnya saya tadi dengerin cerita Kak Riki juga. Ini pengalamannya berarti gila banget berarti nih. Pas selama 4 tahun kuliah S1, bener nggak? Sibuk banget, berarti hampir 4 tahun, weekend jarang off ya? Bener nggak? Ya, betul. Dan saya pun biasanya tidur juga tiap hari itu di atas jam 10. Paling cepat biasanya jam 12. Karena kan harus ngerjain PR, ngoreksi, mikirin organisasi. Itu benar-benar korban waktunya itu banyak banget memang. Ya itu memang harus begitu sih kalau kita pengen jadi mahasiswa luar biasa. Kalau biasa-biasa aja ya waktunya juga banyak kosong gitu. Menurut kakak pengalaman S1 itu kan 4 tahun tuh, itu kan lama banget tuh. Dalam artian berarti kan kakak mempunyai habit untuk benar-benar juggling everything, dan juga in terms of your work ethic juga digenjot, benar-benar digenjot gitu. How do you think that experience has contributed towards who you are as a person sekarang ini, saat ini? Jadi kalau dari pengalaman S1 yang paling contribute kalau menurut saya adalah manajemen waktu. Jadi saya sesibuk apapun, sepadat apapun sekarang, maksudnya sebanyak apapun kegiatannya, saya selalu pasti bisa menyisihkan waktu buat saya main, buat saya santai gitu. Jadi kalau tipikal saya sekarang adalah kalau orang ya, jadi kalau misalkan orang belajar ngerjain sesuatu itu 7 jam, gitu kan depan komputer. Kalau saya bukan tipikal yang begitu. Kalau saya biasanya belajar cuma 1-2 jam depan komputer, tapi outcome-nya jelas gitu. Jadi misalkan saya punya target, kalau ngerjain sesuatu, misalkan ada ngerjain assignment nih, ada 4 assignment, saya misalkan hari ini ngerjain 2 jam tapi dapat 1 nomor. Gitu. Saya kerjain, selesai, produktif, sisanya 7 jam silahkan saya mau main game atau apa, bebas. Saya tipikalnya yang begitu. Gitu. Jadi saya nggak mau memaksa waktu saya untuk 5 jam duduk tapi nggak menghasilkan apa-apa. Lebih baik saya relax ketika saya fokus 2 jam tapi semua pekerjaan saya selesai di jam itu. Tapi aku ini sharing pengalaman aku juga ya Kak. Aku juga mirip dengan Kakak gitu. Dalam artian kebetulan aku baru lulus S1 hukum. Iya. Terus saya juga sering lomba juga Kak. Saya kebetulan alhamdulillah dapat opportunity 2 tahun terakhir di tahun 2018 dan 2019 untuk represent my university UGM ke Swedia dan ke Miami untuk lomba. Lombanya internasional. Ya, alhamdulillah. Tapi saya belum PhD nih, belum S2. Insya Allah nih bisa. Masalah waktu aja itu. Iya, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Ya, amin. Iya, amin. Lanjut. Terus pengalaman saya kurang bagus dalam in terms of efisiensi waktu. Jadi contohnya saya punya 2-3 task nih. Tapi yang harusnya saya bisa lakukan itu dalam waktu yang sangat singkat, tapi saya itu tuh rada lama ngelakuinnya. Nah, itu Kakak gimana tuh? How do you do that? Kalau saya biasanya kalau tadi masalah pekerjaan itu ya, yang penting saya pikirannya harus fokus dulu kalau mau ngerjain sesuatu. Jadi kalau pikiran saya masih belum mau ngerjain, misalkan nih kayak minggu ini, saya harusnya riset, tapi pikiran saya ini masih kemana-mana, ya udah saya seminggu itu cuma baring-baring main game doang, saya nggak mau ngerjain dulu. Gitu. Tapi kalau sudah pikiran saya udah fokus, gitu ya, semua concern saya ada di pekerjaan itu, biasanya saya 1 hari itu selesai pekerjaan. Sesulit apapun pekerjaan saya 1 hari bisa selesai gitu. Jadi kalau saya benar-benar pengen mau ngerjain sesuatu, saya bisa ini gitu. Jadi ya itu, jadi kayaknya kalau di saya pribadi itu harus
mindnya dulu benar-benar harus into ke pekerjaan kita gitu. Jadi heart kita itu harus ada di pekerjaan kita gitu. Kalau heart kita masih di mana-mana itu Iya, setuju banget sih. pekerjaannya masih setengah-setengah itu Heeh. malas banget saya ngerjain kalau setengah-setengah begitu. Berarti in terms how do you prepare your mind to be 100% focused dalam mengerjakan suatu pekerjaan? Jadi selesaikan dulu apa yang kita mau. Oke. Maksudnya kan pengen santai, pengen masih jalan-jalan, pengen main game. Saya biasanya selesaikan dulu, tapi saya maksudnya kasih ini ya timeline gitu. Artinya kalau mau santai juga jangan kebablasan gitu. Tapi ini ada timelinenya gitu. Misalkan kamu minggu ini boleh nih, tapi jangan sampai kelewatan batas waktunya. Maksudnya jangan over santai, over relax gitu. Tapi tetap pada koridor-koridor. Jadi kalau saya misal masih minggu ini masih oke, masih santai, masih kekejar pekerjaan saya, udah saya minggu ini santai dulu gitu. Mau main game, mainkan, habiskan dulu. Mau jalan-jalan, relaxkan dulu semua pikiran. Udah nggak ada lagi, udah bosan, mau ngapa-ngapain, back to work. Oke. Nah itu permasalahan tuh Kak. Saya biasanya kalau santai kebablasan. Nah itu harus ya, keras sama diri sendiri ya. Nah, hati harus benar-benar 100% lah ya. Iya, betul. Terus biasanya kalau waktu luang ngapain aja Kak? Tadi katanya main game. Main apa nih? Main PC? Saya mainnya Mobile Legends sama Dota 2. Wah, Dota 2. Wah, berarti kapan-kapan boleh lah nih kita ranking match lah ya. Aduh, saya belum bisa ranking karena kan baru mulai lagi. Terakhir kan main saya 2016 ya, main Dota 2 itu. Oh gitu. Terus saya udah off selama kuliah tuh, saya offin karena mengganggu banget kuliah saya waktu S2 main Dota. Dan saya nggak pernah nyentuh lagi karena jaringan di Indonesia tahu lah gimana gitu. Jelek. Jadi baru di sini kemarin diajak lagi sama teman-teman. Jadi biasanya tiap malam kita main. Wow, jadi masih buat akun baru, jadi masih harus main sampai 100 jam baru bisa ranking match. Bisa lah nanti. Oke, siap. Ntar kontak-kontak aja ya, Kak. Siap, aman. Oke, terus lanjut lagi mengenai your S1 experience. Bisa dijelasin nggak, Kak? Kan aku nih anak hukum nih, aku benar-benar nggak tahu itu statistik tuh sebenarnya kayak apaan gitu. Bisa dijelasin nggak? Jadi kalau statistik sendiri itu belajarnya lebih banyak tentang peluang. Jadi kita pokoknya ilmu statistik ini selalu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kenapa sekarang saya kalau ngambil decision juga selalu berbased on peluang, mungkin karena pengaruh dari ilmu yang saya pelajarin ya. Jadi kalau saya ngambil sebuah pilihan tuh biasanya selalu mempertimbangkan, oh ini chance-nya kalau saya daftar ke sini kira-kira berapa persen gitu, melihat persyaratannya, kapabilitas saya gitu, dengan pesaing-pesaing yang mungkin besar gitu. Kalau chance saya besar saya akan masuk, tapi kalau enggak saya nggak akan mencoba. Gitu. Itu semua kayak udah jadi habit saya. Setiap option yang saya ambil ketika saya mau liburan, chance-nya segala macam itu semua kayaknya udah saya hubungkan dengan peluang gitu. Jadi memang statistik jadi statistik itu belajarnya tentang sebenarnya data dan peluang. Jadi kita bagaimana mengumpulkan data, mengolah data gitu, menganalisa itu semua berdasarkan data gitu. Jadi memang mainnya sangat terapan sekali gitu, berbeda dengan matematika gitu. Jadi kalau statistik ini benar-benar kita punya data, terus gimana caranya supaya data ini bisa berbicara sehingga orang lain itu bisa paham gitu. Jadi memberikan informasi yang bermanfaat gitu. Terus kalau misalnya S1-nya pasca Riki S1 itu skripsinya tentang apa, Kak? Kalau saya S1 tentang waktu itu menganalisa lama studi mahasiswa di prodi saya, maksudnya di kampus saya gitu. Jadi mencari pengaruh apa-apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu studinya lama gitu. Jadi dianalisa faktor-faktornya waktu itu. Cuman nggak dalam, saya udah lupa sih skripsi saya satu. Saya cuma ingat judulnya, cuman temuan yang apa itu saya udah lupa. Nggak dibaca lagi. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Sebenarnya menarik sih statistik. Jadi salah satu aplikasinya itu di hukum ya, yang pernah saya baca. Kalau di Amerika ketika mengambil sebuah putusan pengadilan untuk mengurangi human bias, mereka juga pakai statistik untuk mengambil decision making-nya. Jadi seseorang ini dijatuh hukumannya apa itu pakai statistik. Kalau di Amerika saya pernah baca bukunya ini. Itu risetnya sudah dilakukan tuh? Sudah ada hasilnya gitu? Oke. Sudah. Itu kayaknya hampir di sistem peradilan saya nggak tahu ya. Apakah ini terbuka
rumus apa metodenya yang digunakan atau enggak. Iya, Tapi yang saya baca di beberapa negara kayak di UK juga sepertinya mereka itu mengambil putusan itu berdasarkan faktor-faktor tertentu, kemudian dimodelkan terus dilihat peluangnya. Oke. Gitu. Mungkin aku bisa kontribut sedikit juga dalam aspek itu. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya similarity of, jadi kan kalau di dalam sistem hukum itu kan ada common law sama civil law kan, Kak. Common law itu misalnya kayak di Scotland, di UK, Europe, and US, apa namanya? Jadi itu dia melihat suatu decision berdasarkan, halo, Kak? Freezing ya, Kak? Halo? Sorry, Kak, freeze, Kak. Halo? Iya, sorry, freeze. Internet aku kurang stabil. Freeze ya? Iya, tadi freeze dikit. Oke, jadi aku ulangi lagi. Oh ya, boleh. Nah, jadi memang kalau misalnya, itu menurut aku bagus banget tuh, yang tadi kakak bilang, mengenai statistik gitu. Dalam artian, kalau memang di sistem common law itu kan, mereka tidak menggunakan undang-undang tertulis. Jadi mereka hanya menggunakan similarity of factual circumstances gitu. Jadi, jadi contohnya, misalnya ada situasi A, dulu sudah pernah di-decide, situasi A itu decision-nya seperti ini. Terus saat ini juga ada decision yang mirip seperti itu. Nah, itu baru mungkin masuk. Tapi kalau misalnya di civil law, ya kakak tahu sendiri, di Indonesia ini, wah, ruwet lah, Kak. I know. Soalnya kemarin gimana? Kemarin aku sempat bantu dosen aku juga. Jadi dia sekarang lagi riset di PhD juga, Kak, di Cambridge. Iya, jadi jadi dia tuh menganalisa tentang aplikasi hukum internasional dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wah, itu pusing, Kak, nyari putusannya. Database-nya kacau. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Iya. Memang sistemnya belum rapi. Iya, belum rapi, jadi benar-benar acak adut lah gitu. Iya. Oke, lanjut lagi, Kak. Masih. Ya, boleh. Ya, terus mengenai apa namanya? Kan aku sempat baca juga kan. Maaf nih, Kak, aku stalking kakak. Enggak apa-apa. Di LinkedIn. Biar tahu juga riset-riset dikit gitu. Kakak itu fokusnya di ini ya. Jadi kalau misalnya yang aku sempat diskusi juga dengan saudara aku yang apa namanya? Yang ahli dia IT juga gitu. Jadi dia bisa menjelaskan sedikit lah mungkin dari apa yang kakak lakukan gitu. Ke aku sebagai orang awam. Jadi sebenarnya industri apa namanya background kakak ini sebagai ahli statistika di dalam dunia sekarang ini sebenarnya lagi sangat emerging ya, terutama dalam IT world gitu ya, benar nggak? Iya. In terms of big data juga dan cara big ngolahnya data. gitu, benar nggak? Betul. Ya betul. Terus apa namanya? Tadi mau ngomong apa ya? Jadi mungkin bisa dijelasin, Kak, industrinya sekarang kayak gimana sih? Jadi kalau sekarang memang statistik itu salah satu yang paling dibutuhkan ya. Jadi hampir semua sektor bidang ilmu pengetahuan yang lain itu mereka aware bahwa statistik itu adalah core dari dalam decision making. Karena sekarang semua keputusan itu based on data kan. Dan orang yang bisa mengolah data adalah orang statistik gitu. Makanya sekarang hampir semua sektor itu mainnya di statistik gitu. Nah, salah satu profesi yang paling saya bilang seksi di dalam hal ini langka, tapi gajinya juga besar gitu ya, dan banyak dicari orang, itu adalah data scientist gitu. Nah, untuk menjadi data scientist ini kan butuh 3 core knowledge utama gitu. Jadi ada computer science-nya, statistik, sama business analytics-nya. Nah, orang statistik itu sudah menguasai statistik dan computer science-nya. Tinggal belajar business analytics-nya kan. Jadi bagaimana kemudian dari hasil statistiknya kemudian diolah menjadi sebuah gitu. Policy ya untuk menjadi policy kan, untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, orang yang paling dekat untuk menjadi data scientist ini adalah orang statistik ketimbang computer science sama orang bisnis. Kenapa? Karena orang computer science kalau belajar statistik susahnya minta ampun gitu ya. Karena basicnya kan memang beda ya. Apalagi orang bisnis, orang sosial gitu. Belajar statistik pasti kewalahan gitu. Tapi kalau orang statistik kan udah belajar computer science juga kita. Tinggal belajar business analytics, dan belajar business analytics kan kita bisa tinggal baca self study bisa gitu. Jadi
makanya saya bilang orang yang paling dekat menjadi data scientist itu paling cepat itu adalah orang statistiknya. Makanya sekarang di sini pun kalau saya perhatikan di kampus itu lowongan-lowongan kayak postdoc, lowongan-lowongan pekerjaan, research, itu banyak yang dicari adalah data scientist. Di biologi yang dicari orang yang bisa computer science-nya juga jago, statistiknya jago, dan di bidang-bidang lain. Jadi memang 5 sampai 10 atau 20 tahun ke depan orang-orang statistik itu bakal menjadi core dalam bidang-bidang hampir semua bidang bahkan iya hukum iya pokoknya kan karena semua akan beralih ke sana karena dengan perkembangan ya karena kan dengan perkembangan teknologi semuanya sistemnya akan nanti digitalize. Jadi dengan informasi yang banyak ini kan kita butuh orang yang bisa membaca gitu. Iya betul. Dan orang yang bisa membaca dan mengolah ini adalah orang-orang statistik gitu, data analis. Nah, jadi ya begitu kira-kira ke depan gambarannya statistik gitu. Oke, terus kalau misalnya in terms of berarti itu kan harus data. Itu ada minimal datanya nggak sih, harus berapa gitu? Misalnya harus kayak berapa ribu orang menggunakan user sebuah website, terus dijadikan suatu graf statistik baru bisa dianalisa. Itu gimana, Pak? Sebenarnya nggak ada jumlah minimum ya, tergantung dari sumber yang bisa diambil gitu. Jadi misalkan kalau sebuah website ya seberapa banyak data yang dia peroleh ya segitulah yang bisa kita berikan informasinya gitu. Jadi semakin banyak datanya ya semakin representatif dari populasinya gitu ya. Tapi saya nggak khawatir dengan perkembangan teknologi kayak Facebook aja sekarang penggunanya itu berapa triliun gitu ya di dunia gitu. Bayangin Facebook punya data triliunan orang di dunia gitu. Dan itu kan bagi dia adalah datanya sangat mahal karena di situ ada tentang usia kita, segmentasi pasar, siapa yang harus dituju itu semua ada di mereka dan yang bisa mengolah ini adalah orang-orang big data tadi gitu. Oke. Berarti Kak Riki ini pokoknya masalah data-data gitu udah khatam lah ya. Enggak juga sih karena statistik itu luas gitu. Kebetulan saya risetnya S3 bukan ke arah big. Maksudnya saya ke big data juga tapi bukan ke arah yang sosial atau ekonomi gitu. Saya ke ekologi. Jadi modeling spesies, kemudian menghitung estimasi berapa sih jumlah spesies yang ada di hutan Indonesia misalkan gitu. Nah, itu pekerjaan saya sebenarnya. Oh, berarti kakak itu lebih ke apa istilahnya ya? Bukan yang ke lingkungan, ya benar. Ya. Oke, terus mungkin sekarang bisa dijelasin Kak tentang pengalamannya S2 di Aussie. Berarti kakak dulu di mana tuh? Di New South Wales ya? Benar nggak? Iya, New South Wales, UNSW. Itu gimana tuh Kak pengalaman? Itu berarti 2 tahun ya? Apa 1 tahun? Kalau saya programnya waktu itu masih 1,5 tahun. Oke. Jadi karena ada semi tesis, jadi di semester ketiganya itu saya ngerjain tesis juga. Gitu. Jadi kayak skripsi lah, gitu. Tapi cuma 1 semester. Oke. Terus? Jadi kalau di Aussie itu programnya kan 1,5 tahun ya. Jadi per semester itu kita mengambil 4 mata kuliah statistik yang harus wajib diambil oleh mahasiswa. Nah, kalau dari tingkat kesulitan sendiri, saya bandingin sama di sini, saya pribadi ya, menurut saya itu lebih sulit di Aussie dibanding di UK. Oh, masa sih? Masa sih? Itu kenapa? Pressure-nya saya merasa lebih berat ketika belajar di Aussie S2 ketimbang di sini. Kalau di sini ya, kita tiap semester itu tidak ada kriteria khusus untuk bisa lanjut ke semester berikutnya. Artinya selama kamu lulus mata kuliahnya kamu ya pokoknya tetap bisa lanjut semester berikutnya dapat gelar gitu dan menyelesaikan disertasimu kan di akhir nanti ada project tuh dikerjakan dalam waktu 2-3 bulan kalau di sini di UK. Itu kalau selama kita bisa selesai semua itu kita bisa lulus dan pulang bawa gelar master. Tapi kalau di Australia saya kemarin itu tiap semester kita baru bisa boleh lanjut ke semester berikutnya kalau rata-rata nilainya itu di atas 75. Oh, ada minimal ya? Ya, jadi kalau misalkan kita semester 1 rata-ratanya nggak nyampe 75, kita boleh lanjut semester 2, tapi kita lulus nggak akan dapat gelar master. Jadi cuma dapat graduate diploma.
Jadi tiap Oh gitu, semester itu Pak. harus maintain 75, 75, 75 ke atas, 75 ke atas, 75 ke atas. Dan dapat nilai Wah, 75 itu buset. kan susahnya minta ampun gitu. Berarti apalagi di luar Dan negeri, Kak. dan saya baru tahu persyaratan itu ketika saya sudah ada di UNSW. Jadi ketika daftar saya nggak nemu persyaratan itu dan saya kagetnya minta ampun. Dan Kok itu bisa gitu, Kak? Bisa nggak tahu gitu? saya, saya mungkin waktu itu masih awam ya karena kan Oke. S1 kan jadi belum familiar dengan membaca informasi secara detail. Jadi kebetulan saya waktu itu daftarnya juga via agent kan Oke. untuk ke NSW. Jadi saya serahin semuanya ke mereka, mereka yang Oh, daftarin gitu. iya, iya, iya. Jadi saya nggak baca persyaratannya gitu. Iya, Pas sudah ngerti, masuk, ngerti, ngerti, ngerti. saya kaget ada teman saya yang bilang gitu, Bas baca. Iya bener, aduh gimana ini kalau saya pulang nggak dapat grade, nggak dapat master, cuman graduate diploma. Iya, sedih Itu sih. Sedih banget pasti benar-benar mengecewakan. challenge banget gitu karena semester pertama itu saya udah kayak panik sendiri gitu karena kan ini pengalaman pertama kali kuliah di luar negeri gitu kan Iya. dan IELTS juga pas-pasan gitu kan. Ini Heeh. gimana caranya supaya dapat 75 dan untuknya di semester 1 tuh nilai saya tuh pas Pas 75, banget. berapa gitu. Oh, iya, iya, iya. Ini kayak benar-benar lucky banget gitu. Semester 2 udah tahu kan. Jadi udah Heeh. mulai perbaiki ya agak lumayan semester 2 Hmm. ininya. Di semester 3 akhirnya bisa maintain semua nilai itu di atas 7,5 akhirnya saya. Oke, oke. Terus di pas kakak S2 ini, apakah kakak ini melakukan kegiatan apa aja di luar kampus? Saya juga pernah ikut PPI Australia gitu, meskipun cuma Oke. sebagai anggota, itu di bagian research dan akademik kalau nggak salah. Mhm. Itu ya kita biasa lah ya rapat, kemudian sempat mewawancarai dosen Indonesia yang bekerja di University of Sydney waktu itu Oke. terkait masalah ekonomi gitu. Hmm. Kemudian saya juga aktif di komunitas pelajar Islam Indonesia gitu, ya ngadain kegiatan-kegiatan Muslim, Mhm. kemudian celebrating hari-hari besar gitu, kemudian ya di situ. Dan saya juga biasanya sebulan sekali paling nggak saya pergi mancing sama Mancing teman saya. di ini Iya Phillip Island mancing. bukan? Bukan. Bukan, saya mancingnya di Gimana? pantai-pantai aja. Oh, Di ikannya gede-gede kan tuh? Marubra. Saya pernah dapat salmon berapa kali ya? 2 atau 3 kali Oh pernah iya. dapat ikan salmon. Iya. Waduh, seru juga ya Saya mancing. jago mancing. Waduh, Itu jiwa jiwa pemancing. salah satu keahlian saya itu. Wah iya, keren Hard keren. hard skill. Iya iya. Ya Terus itu jadi ya itu oke, yang terus saya kerjain. terus in terms of your apa namanya environment between di S1 dan S2 gitu. Itu maksud aku adalah how has your experience di S1 ini tuh shape you and prepare you untuk Untuk melakukan S2. ya S2 gitu. Gimana tuh? Yang paling kentara ya kalau yang pengalaman saya buat S1 tuh adalah mungkin kemampuan saya untuk komunikasi dan adaptability-nya gitu. Oke. Karena untuk survive di luar itu penting banget kita harus jalin social communication dengan orang lain Yeah, gitu. of Jadi course. kita nggak akan bisa survive kalau sendiri. Dan ini kan banyak kita dapatkan dari berorganisasi kan, dengan berinteraksi dengan orang, kita tahu karakteristik orang. Oh dia ini tipikalnya begini. Jadi kita handle dia harus begini gitu. Kita bersikap ke dia harus begini gitu. Jadi dengan kita belajar melihat karakteristik dan baca karakteristik orang itu kita bisa menyesuaikan diri supaya dia mau berteman dengan kita. Jadi karena saya sadar gitu, kalau saya sendiri saya nggak akan bisa lulus S2, jadi saya buat koneksi dan teman banyak gitu. Waduh. Saya punya teman orang Iya, Cina, iya. saya punya teman orang Australia, Pakistan, Jerman gitu. Jadi Iya. kalau ada tugas gitu, saya itu center pusat pertukaran jawaban teman-teman. Semua Oke. itu ada di saya. Jadi yang Cina masuk Iya, ke iya, iya. saya, Iya, Jerman iya, masuk ke iya. saya, Pakistan. Nanti saya ngeramu, dapat jawaban akhir, saya Oke. share semuanya gitu. Jadi fair gitu kan. Jadi yang Cina nggak dapat nomor 3 gitu. Yang Jerman nggak dapat nomor 2. Saya kasih nomor 2 dari Jerman ke Cina, Cina ngasih nomor 3. Saya lempar ke sana. Jadi sharing gitu. Iya, iya. Strateginya Jadi bagus tuh. Strateginya bagus, Kak. Iya, iya. Soalnya saya sempat dapat pengalaman juga gitu dari dosen saya yang dari Cambridge ini gitu. Terus dia katanya dia memang melakukan strategi yang sama kayak kakak yang lakukan gitu. Sharing notes gitu-gitu gitu. Ya itu memang harus gitu. Iya. Karena Setuju sih.
Ya karena kalau S2 kan kita lebih banyak mandiri ya, belajarnya nggak kayak S1 gitu. Belajar kelompok juga kurang gitu. Jadi kita yang harus inisiatif untuk mencari informasi sendiri ya. Jadinya ya baik-baik sama teman gitu, Iya. pura-pura sok pintar gitu kan, biar Iya. didekatin sama Iya. orang-orang gitu. Biar kalau misalnya dia apa ada study group itu diajak kan buat ngajarin. Iya, betul betul. Ya Terus begitu. oke. Terus apa namanya? In terms of apa namanya? Oh, kelas nih Kak, kuliah environment di apa UNSW itu kayak seperti apa Kak? Apakah harus Kalau datang terus seminggu berapa kali kayak saya atau di Indonesia gitu? Atau fokusnya lebih ke assignments? sebenarnya saya nemukan ada beberapa orang yang cuma nongol pas UAS gitu ya. Tahu-tahu di sebelah saya ada orang Hilang. duduk. Ini Oke. saya selama kuliah kok nggak pernah nemu orang Iya, ini iya, gitu. iya, Kayak iya. dia kayak part time, kayaknya sih dia part time. Jadi Oh, dia selama ini dia kerja itu, jadi cuma ngerjain assignments. Kalau hmm, saya lihat sih mereka nggak punya ini ya hmm. absensi ya. Jadi kamu masuk apa enggak ya itu urusan kamu. Yang penting kamu ngerjain assignment sama UAS gitu. Mereka di awal mereka udah jelas. Misalkan sistem penilaian itu dari assignment berapa persen, UAS berapa persen, project berapa persen itu udah di state. Jadi absensi presence kita itu nggak di count. Jadi kamu boleh masuk apa enggak. Tapi kalau saya pribadi, Hmm. saya masuk karena masuk dengerin kuliah aja masih belum Iya, mengerti gitu. Apalagi of nggak course, masuk. of course, iya. Dan selain itu kan tujuan saya masuk kelas itu yaitu tadi untuk maintain relationship sama Iya. teman-teman gitu. Hmm. Nyapa, ketemu, oh gimana PR udah belum gitu, Iya, pura iya, iya. basa-basi. Eh. Terus Nah, apa gitu namanya? sih. Nah, Do you think apa namanya? Itu kan berarti kan di Aussie ini sistem pendidikannya sangat fleksibel gitu ya. As a lecturer iya, yourself gitu. Itu menurut Kakak gimana? ya Apakah Indonesia ini harusnya mengikuti atau mengadopsi sistemnya sama atau kita masih harus stick with the current system? kayaknya kita belum bisa ngikutin Aussie deh ya. Karena Hmm. itu juga buat S2 kan ya. Kalau S1 saya belum punya gambaran Oke. pendidikan, sistem pendidikannya gimana. Kalau S2 mungkin saya rasa boleh, nggak masalah mau ngambil sistem pendidikan, sistem pengajarannya, prosesnya seperti itu. Karena toh kalau asumsi saya kalau sudah lulus S1, ngambil S2 tuh kita sudah bisa belajar mandiri. Dan Oh memang iya, iya. kebanyakan S2 kalau di luar negeri memang begitu. Jadi Hmm. dosen itu cuma ngasih pengantar, selebihnya kamu explore sendiri gitu. Apalagi tugas-tugas tuh biasanya udah levelnya udah di luar catatan kuliah. Jadi biasanya kita nggak akan nemu jawabannya di catatan kuliah. Kita Oke. benar-benar harus explore sendiri. Tapi untuk level S1 saya rasa ini belum bisa diterapkan gitu. Oke. Jadi kayak Masih ada presence absence challenge itu lah ya. memang wajib mereka hadir di kelas gitu karena memang mereka belum bisa belajar sendiri gitu. Jadi memang harus masih kita memberi dulu. Jadi kalau mereka banyak missing pertemuan, ya mereka akan banyak missing. Mereka nggak akan belajar. Saya yakin mereka nggak akan belajar di rumah Iya sih. gitu. Jadinya makanya diwajibkan untuk hadir itu kalau untuk S1 masih ini menurut saya. Oke. Make Terus sense. Terus in terms of ini juga Kak, aku ngerasa tuh saat ini mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini tuh masih kurang mendapatkan akses in terms of international journals and publications dari apa namanya dari level internasional gitu. Sedangkan aku yakin pas kakak dulu di UNSW udah langsung dapat satu account, terus itu bisa dipakai buat research apapun kan, bener nggak? Nah itu menurut Ya kakak gimana betul tuh? sekali. Jadi memang salah satu keterbatasan kita tuh adalah sumber informasi gitu. Jadi Iya. bisa dibilang kalau Western country ini mereka sistem informasinya monopoli gitu. Jadi kita Oke. aksesnya memang nggak punya gitu. Jadi makanya kalau kita buat penelitian dari Indonesia itu susah nyari literatur terbaru, kita selalu ketinggalan karena kita nggak punya akses. Penelitian-penelitian terbaru yang dilakukan orang itu sebenarnya di luar sana apa sih gitu. Kita nggak punya Iya, iya. akses itu. Iya. Karena memang saya nggak tahu ya, karena memang berlangganan jurnal-jurnal mahal ini kan berbayar kan dan cukup costly gitu. Sedangkan tahu sendiri kalian bayar SPP berapa sih gitu per Iya, semester di dibandingin UGM paling. subscription fee-nya juga Iya, iya sih makanya bener. satu orang paling cuma 12 juta gitu S2. Bayangin kalau di luar saya aja di Australia SPP saya selama setahun setengah 600 juta Oh, itu kakak gitu. LPDP, Jadi satu LPDP orang juga kak? itu ya LPDP. Oh, Nggak sanggup wah bayar dua sendiri. kali berarti.
Nggak juga nih 2 kali Aduh, LPDP jual nih. jual 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 ginjal nggak sanggup nih. Masih belum cukup kayaknya. Iya Kak. Nah, Terus jadi saya S1, S2 dan S3 memang LPDP. oke. Jadi kalau ngelihat dari perbandingan tuition fee-nya aja kan udah kelihatan ya. Iya SPP jelas. saya satu orang itu udah bisa mengcover untuk beli Eh, license buat eh, software, bisa berlangganan jurnal dan segala macam. Bayangin dengan 12 juta kamu mau beli license software aja nggak cukup gitu. hmm, hmm, Apalagi mau berlangganan jurnal tahunan gitu. Jadi hmm. saya nggak heran gitu kalau world class university mereka punya akses ke semua ini karena mereka memang berlomba-lomba untuk menarik mahasiswa untuk masuk Oke, ke tempat mereka. oke. Jadi mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan fasilitasnya Hmm, hmm. gitu. Nah, tapi Kak, Miris sih oke. kalau saya melihat sistem pendidikannya, tapi mau gimana gitu. Kita Iya. juga Hmm, kembali lagi memang dana pendidikannya juga terbatas di kita. Jadi hmm. ya begitulah, dosen aja dibayarnya. Hmm. Iya Kak, apalagi iya sih ngerti banget Kak. Dibandingin Jadinya jadi profesional gitu ya di big iya, companies, apalagi kayak Kakak gitu, statistik gitu ya, yang lagi on demand banget. Iya, iya. Heeh. ya begitu. Itu curhat pribadi saya jadi Iya, dosen lah. iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, santai. Kita sharing-sharing aja gitu. Iya Terus ya. apa namanya? eh, berarti, nah ini aku ada one question juga nih. Berarti kalau di luar negeri itu kan, especially in the US gitu ya, itu kan sistem pendidikan universitasnya itu kan privatized kan, bener nggak? Nah, apakah Ya. di Australia itu sama gitu? Kalau di Australia Hmm, itu gimana tuh? UNSW itu apakah mereka itu public funded atau private funded gitu? public. Kalau UNSW Oh, public. public, public, oke. Okay. Jadi even for public university aja mereka apa UKT-nya mahal gitu ya? Cuma Ya. mereka bisa Itu invest di. kayaknya karena international student ya. Kalau untuk Oke. lokal sebenarnya nggak mahal. Saya tanya teman saya yang Australia itu dia cuma bayar satu kuliah cuma 2.000 Oh gitu. apa 1.000 gitu. Per Sedangkan saya semester. bayar itu per mata kuliah ya Oke. 1.000 atau 2.000. Sedangkan saya bayar itu 2 kali lipatnya 4.000 sampai 5.000 per mata Hmm. kuliah Oke, oke, itu. oke. Soalnya Jadi memang setahu aku itu di Australia itu kan jadi kan aku kan dulu SMA tuh di Australia. Terus itu mereka tuh ada yang namanya kayak apa namanya kayak loan system gitu, kayak student loan. Terus jadi bisa memfasilitasi si apa namanya anak-anak yang baru lulus ini untuk apa ikut pendidikan dan terus abis itu mereka pay off the debt after mereka dapat kerja gitu Kak. ya Heeh. Tapi mungkin di Indonesia nya bisa ya diimplementasikan ya. Soalnya kan belum ada kan sistem seperti itu. Setahu loan saya. ya loan Ya, ya heeh. loan itu Risky ya. itu kayaknya very very common sih di UNSW di Heeh. UK semua tuh pasti ada loan. Iya. Cuman sebenarnya itu kayak siklus yang kamu nggak akan pernah selesai untuk pay off debt-mu gitu deh. Mhm. Saya pernah baca bukunya si ini tentang apa Hmm. dark side of big data itu salah satunya adalah loan itu. Oh gitu. Jadi memang Hmm. orang-orang yang tadinya miskin sebelum dia S1 dia kemudian pinjam loan Hmm. ke bank untuk Hmm. kuliah, kemudian setelah lulus hidupnya akan habis cuma untuk membayar loan itu aja lagi. Oke. Jawab. Hmm. Jadi siklusnya itu dia akan tetap berada di situ sebenarnya. Hmm. Tapi makanya saya juga nggak terlalu pro dengan kebijakan itu. Tapi kalau diterapin ke Indonesia, Hmm. Kayaknya khawatir, belum khawatir, belum khawatir, kayaknya ya. Iya. khawatir banyak yang kabur karena mental kita masih belum, Iya, iya. maksudnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar seperti itu masih belum berani gitu. Hmm. Ya, jadi kayaknya masih, apalagi dengan salary after Iya, iya. graduate, kayaknya seumur hidup mungkin harus membayar loan aja gitu ya. Belum belum ini ya, belum belum apa namanya istilahnya belum possible lah ya untuk our current Ya, conditions gitu ya. rugi lah kalau saya sebagai yang punya loanernya, maksudnya yang Hmm. ngasih pinjaman ya saya rugi kayaknya kalau buat itu di Indonesia. Oke, oke, oke. Terus Kak, oke, mungkin berarti Kakak nih udah jadi dosen berapa lama nih Kak? Saya kebetulan ngajar di ITK ya, Institut Teknologi Iya. Kalimantan itu 1 bulan setelah saya lulus S2. Jadi 1 bulan saya langsung daftar dan diterima itu 2017. Jadi sampai Oh, sekarang.
Berarti udah hampir 2 tahun ya, Kak? Ya, jadi saya 3 tahun, mau sorry. ya 3 tahun dengan 1 tahunnya kan saya tugas belajar. Tapi kalau ngajarnya 2 tahun Oke. sampai 2019. Sekarang masih ngajar? Daring? Enggak, Enggak. kan saya tugas belajar. Kalau tugas belajar itu kita dibebas tugaskan Oh, dari semua kegiatan kampus. oke. Karena fokusnya adalah belajar dulu. Ntar Uh, kalau balik baru bekerja lagi. Oke. Oke, apa namanya? Tadi kan udah tuh ngomong tentang pengalaman S2. Terus mungkin sekarang nih, the theme of the podcast gitu. S3, gimana Kak? Bisa sharing? Coba ceritain dulu, kenapa tiba-tiba mau memilih Mau untuk S3. ya S3. Soalnya kan tuh berat kan ya Kak, 4 tahun belajar loh. Iya. Kalau saya sih bilang nggak berat, karena saya memang passion saya di sini gitu. Oke, siap. Memang awal-awal saya dengar cerita orang-orang tahun pertama itu serem gitu, banyak yang nggak lulus, pressure-nya berat gitu. Tapi setelah saya jalani di sini, saya malah justru relax dan santai sama supervisor saya, nggak seperti yang saya bayangin gitu. Jadi justru tahun pertama kok saya santai ya, enjoy gitu. Hampir 1 bulan 2 bulan saya malah nggak ngerjain apa-apa, tapi pekerjaan saya selesai gitu. Apa saya yang terlalu santai atau gimana ini saya bilang kan? Ini kayak cuma Kariki doang yang bisa deh. Saya sudah dari bulan Juli kemarin udah selesai annual review saya, jadi saya Juli akhir pertengahan itu sampai Agustus ini saya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Disuruh supervisor saya, Ricky kamu break dulu deh, nggak usah ngerjain dulu, santai dulu. Ntar kita September baru lanjut lagi. Ini kenapa supervisor saya pengen saya break, saya masih mau kerja gitu. Ya udahlah saya break dulu. Kalau saya pribadi sebenarnya karena kebutuhan tempat kerja gitu, karena memang di ITK kan kampus baru ya, kita baru didirikan itu resmi 2013 gitu ya. Jadi memang SDM untuk S3 itu masih minim gitu. Kita butuh SDM untuk S3 untuk percepatan supaya bisa nanti buka untuk program S2 dan seterusnya gitu kan. Makanya kemarin awal 2 tahun di 2018-19 itu dosen-dosen baru yang masuk itu di encourage untuk segera lanjut S3 kalau bisa secepatnya dan di luar negeri gitu. Makanya saya minimal punya pengalaman kerja dulu ya 1,5 tahun. Di 2018 itu saya sudah fokus, target saya memang 2019 harus berangkat S3. Jadi 2018 itu saya fokus sudah mulai untuk persiapkan untuk S3 gitu. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai mengurus proses untuk persiapan S3. Nah, cuman memang untuk memilih S3 ini yang paling berat challenge-nya adalah menentukan supervisor gitu ya, mencari profesor dan universitas. Karena kalau S2 kan mungkin kita masih memilih tempat studi itu berdasarkan reputasinya gitu, kemudian peringkatnya gitu ya. Kalau S3 udah kita nggak melihat reputasi itu lagi gitu. Jadi kita melihat profesor yang mau kita bekerja gitu. Apakah dia relevan dengan penelitian yang mau kita lakukan sama bidang kita apa enggak gitu. Kalau dia nggak relevan walaupun dia dari Cambridge pun saya nggak akan ngambil gitu. Ngapain gitu. Malah bikin susah saya sendiri gitu. Nah, 2018 ini saya langsung lanjut kenapa cerita saya dapat supervisor ya. Siap. 2018 waktu itu saya apply conference grant from University of St. Andrews untuk conference di situ ya 2018. Saya apply, akhirnya saya dapat grant untuk free accommodation, free trip untuk ke UK ya, untuk waktu itu. Nah, di situ saya sudah sebenarnya sebelum berangkat memang tujuan saya kan di conference ini namanya International Statistical Ecology Conference. Jadi khusus memang conference orang-orang statistik ekologi ya berkumpul di sini. Bahkan supervisor S2 saya ada di situ, hadir di situ. Oh iya. Beliau ya karena beliau memang salah satu expert di bidang ekologi yang terkenal juga gitu kan di situ. Jadi memang saya nggak salah milih beliau waktu S2 sih. Jadi supervisor saya. Benefitnya banyak. Iya, siap. Untuk saya pribadi. Nah, jadi di situ saya ketemu dan saya sudah list sebenarnya supervisor, calon-calon supervisor yang mau saya datangi, yang mau saya maksudnya akan saya email untuk S3 saya. Dan semua list profesor yang saya list itu ada semua hadir di konferensi itu. Waduh, oke. Berarti mantep nih ya. Jadi saya
Iya, memang konferensinya memang top banget. Memang Oke. semua ahli ekologi itu pasti ada di situ. Jadi saya tinggal milih mau datangin siapa gitu. Jadi Iya, waktu iya. di conference saya datangin semua. Oke. Oh, saya ketemu dengan yang waktu itu saya pertama ke eh, University of St. Andrews-nya. Hmm. Karena saya kebetulan ke St. Andrews langsung, ke kampusnya langsung. Jadi saya langsung nembak supervisornya. Dan dia mau gitu nerima saya jadi supervisornya dengan projectnya ini. Oke. Kemudian saya ngambil cadangan ke New Zealand. Oke. Profesornya juga hadir di situ. Saya juga nembak. Dia nyuruh saya ngirim CV dan email gitu. Akhirnya nggak saya kirim. Kenapa tuh, Kak? Karena dia nggak masuk dalam list LPDP Oh, pantesan. jurusannya. Jadinya Iya, udah iya, saya iya. blacklist duluan gitu. Waduh. Saint Andrews juga Iya, iya. nggak masuk dalam listnya. Jadi saya blacklist juga gitu. Akhirnya Iya, terus. saya mikir ketemu sama teman orang Jepang, dia PhD dan dia kebetulan kerja di university salah satu nama kotanya di UK. Iya. Dia ngasih banyak masukan dan saran, ngasih pertimbangan. Kamu kayaknya ini boleh nih orang ini. Saya nanya kalau expert ini bagus nggak gitu. Maksudnya kalau buat ini. Akhirnya Konsultasi dia lah ngasih ya gitu saran, ya. ya konsultasi. Akhirnya dia ngasih saran saya untuk nemuin supervisor saya yang sekarang namanya Ruth King. Ya. Namanya siapa, Nah, Kak? jadi Sorry. Ruth King. Oh, Ruth King. oke. Siap. Namanya Ya. rada susah nih, saya orang awam, Pak. Iya. Ruth, biasanya Ruth aja. Iya. Nah, Oh, jadi Ruth. Oke, Ruth. Oke. ya Ruth. Ya. Nah. Jadi pas di waktu itu dia jadi presenter sama kayak saya jadi presenter juga di konferensi itu gitu. Oke. Presenter biasa. Jadi setelah saya datang ke presentasinya dia, setelah dia selesai saya datangin duduk, saya ngomong saya pengen lanjut S3 gitu dan saya masih mencari PhD supervisor kandidat untuk PhD saya gitu. Saya tertariknya di risetnya di bidang ini. Terus dia langsung bilang gitu, oh iya kebetulan saya ada 2 project gitu, siapa tahu kamu tertarik, nanti kamu kirim email saya aja, saya dikasih kartu namanya, terus saya setelah pulang ke Indonesia, saya research background-nya, biografinya, jurnalnya, ternyata cukup menarik gitu bidangnya, akhirnya saya email-emailan, panjang, oh dia tertarik juga dengan saya, ya saya email lagi topiknya, ini riset yang saya mau, dia nggak setuju, maksudnya itu bukan expertise-nya dia recommended orang lain, cuman saya nggak mau kan, saya maunya sama dia, akhirnya dia nawarin topik, saya ngambil topik dia akhirnya. Oh, oke. Iya gitu, jadi sampai kita waktu itu Skype-an sekali, wawancara, bahkan waktu pertama kali wawancara dia nawarin saya untuk jadi tutor di sini. Ricky, kamu mau jadi gitu. tutor nggak di sini? Gitu, iya. Karena salah satu memang PhD di sini memang kayaknya memang harus jadi tutor gitu untuk selain pengalaman ya lumayan buat penghasilan tambahan. Iya sih, bener banget. Jadi itu tutor berarti kayak asdos gitu ya, Kak? Atau gimana, Kak? Ya, tutor itu kalau di sini ya, sebetulnya saya ngajar semester kemarin itu tutor. Jadi kalau di sini tuh hampir setiap mata kuliah di matematika itu ada tutorialnya. Jadi ada kuliah, kan kuliah ini yang ngajar dosen. Nanti ada tutorial. Gitu ya? Kayak online ya? Enggak. Tutorialnya kemarin tatap muka. Oke. Jadi tutorial ini itu mereka mahasiswanya dibagi per grup. Jadi satu grup itu biasanya 6 sampai 7 orang gitu. Jadi mereka nanti dikasih soal, itu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya. Jadi mereka disuruh menyelesaikan dan berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal ini selama proses tutorial. Tugas kami, tutor, adalah membantu mereka. Bukan menjelaskan jawaban, tapi membantu mereka untuk menemukan, menyelesaikan masalahnya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, itu yang saya yang kerjakan kemarin. Oke. Berarti ribet juga ya, Kak, dalam artian untuk kita mengikuti sebuah program PhD, berarti itu harus mempunyai pilihan supervisor dan supervisor harus menerima gitu. Gitu ya? Betul sekali. Ya. Gitu. Kan kalau misalnya S1 itu kan ya kita submit judul yang mau nggak mau ntar di-assign sama sekretariat, bener nggak? Iya. Iya kan. Berarti itu Kakak ke University of St. Andrews ya? St. Andrews. Itu di mana, Kak? Itu di sebelahnya Edinburgh, kota. Oh, masih di Scotland ya? Ya, itu kita bilangnya Royal Campus karena kayak Prince William itu kuliahnya di situ. Oh, gitu. Ya, Royal Family itu keren banget British berarti ya. Makanya saya pengen banget masuk di situ. Iya, cuman sayangnya nggak masuk LPDP gitu. Terus udahlah. Berarti itu
Oke, berarti kan apakah kakak harus mendapatkan LPDP duluan atau apa namanya? Soalnya setahu saya apa namanya? eh sorry kak, maksud aku tuh berarti setelah kakak mendaftar mencari apa program PhD di Young Supervisor, baru kakak mengikuti LPDP, begitu ya? Ya, jadi saya kalau memang LPDP memang kita harus sudah punya bayangan dulu nih. Minimal kita harus sudah kontak-kontakan sama calon supervisor kita. Oke, Kalau belum punya LOE, lebih baik lagi kalau sudah punya LOE di tangan gitu. oke, Jadi oke, kalau oke. saya kemarin, kan saya memang belum dapat LOE gitu. Tapi Hmm. saya sudah punya jaminan dari profesor saya bahwa saya akan Akan, diterima. Ya, oh, sedangkan untuk sistem itu, administrasi itu cuma formalitas saja gitu. oke, oke, oke. Sama si dia. Bahkan profesor saya bilang, nanti Ricky kalau kamu sudah submit di sistem kasih tahu saya ya, karena nanti mereka akan forward email itu ke saya gitu. Hmm, Karena hmm. kamu menunjuk saya sebagai calon supervisornya. Jadi Kalau, ya, berarti supervisor kakak itu expert in statistik ekologi, ya? Bener ya ya? jago banget Oke, ya. oke. Nah. Terus apa namanya? Sekarang risetnya lagi apa aja kak? Tadi kan Nah, katanya jadi kalau ditawarin riset kan, ditawarin ya, proyek gitu kan sama profesor kakak gitu. Terus itu sekarang lagi apa aja? jadi kalau saya di tahun pertama kemarin sebenarnya kalau PhD tahun pertama itu misalkan ya kita nulis proposal nih, Hmm. ajuin ke LPDP gitu. Oh ini proposal kita gini gini gini. Iya. Itu nggak akan kita kerjakan selama PhD. Jadi akan totally berubah gitu. Oke. Karena PhD itu memang kita masih belum tahu sebenarnya di awal tahun pertama itu yang mau kita kerjakan apa. Jadi di tahun pertama itu biasanya kita melakukan literature review. Jadi baca banyak jurnal. Sama tuh saya 1 bulan, Oh, iya. 3 bulan pertama itu baca beberapa jurnal. Prof saya Iya. ngasih, Hmm. Riki ini kamu baca ini, Riki Hmm. kamu baca ini, Riki kamu baca ini. Nanti kalau kamu sudah determine, decide topik mana yang mau kamu ambil, di mana kamu mau fokus, bidang apa yang mau kamu ini, let me know gitu. Nanti kita lihat possibility-nya ke depan kira-kira ini menjanjikan apa enggak gitu. Hmm. Nah, jadi akhirnya saya waktu itu sudah decide gitu di awal-awal saya mau mengeksplorasi ini nih, metode ini gitu. Hmm. Kebetulan itu adalah extension dari S2 saya gitu kan. Oke. Iya. Metodenya jadi saya apply ke bidang ini dan prof saya bilang kebetulan memang di metode ini untuk di case kita belum pernah ada yang coba untuk terapin. Jadi kayaknya masih baru dan bisa dikerjakan. Jadi riset saya sendiri itu untuk modeling data-data ekologi Oke. di mana dia ada missing information-nya. Jadi Oke. ketika data-data yang dikumpulkan itu ada missing, nah di situ metode saya dipakai. Itu kenapa Jadi bisa datanya kenapa ada yang bisa missing kak? jadi kan Apa yang? kalau misalkan kita ngolek information di lapangan gitu ya. Iya. Jadi misalkan saya kasih contoh, kalau saya fokusnya adalah mark capture recapture data. Jadi data yang diperoleh dengan proses misalkan kayak kamera trap gitu. Jadi dia ditangkap nanti pas tangkap nanti rilis Oh, gitu kan. oke, Nah, binatang gitu lah itu ya. nah Heeh. ya Oke. binatang. Jadi Terus. misalkan ketika kita menangkap binatang kan kita bisa tahu nih berat badannya berapa gitu, Iya, betul. seksnya apa gitu. Tapi kalau misalkan Betul. kita nggak nangkap dia, kita kan nggak tahu informasi apa-apa tentang spesiesnya, Iya, betul. beratnya berapa atau apa jenis kelaminnya apa. Atau misalkan kalau kita cuma observasinya sightseeing, jadi kita cuma observasi kayak burung, kan kita nggak Iya. bisa nangkap langsung. Kita juga nggak tahu nih ininya apa. Nah itu kan informasinya kan banyak yang missing, nggak bisa kita masukin ke dalam model. Sedangkan kalau kita abaikan informasi-informasi yang missing ini, itu bisa menyebabkan misalkan parameternya yang bias gitu. Oh, Makanya oke. kita harus tetap meng-account informasi missing ini ke dalam model. Nah, saya meng-account missing information itu Oh, dalam model. oke. Berarti intinya apa namanya? Berarti intinya dalam modeling grafik apa namanya statistikanya ini kakak itu take into account apa namanya data-data yang nggak capture, benar nggak? Iya, betul. Oke. Terus apa Sama namanya? salah satu riset objektif kita juga untuk komputasi, untuk Oke. peningkatan speed ya, kecepatan dalam mengolah datanya. Karena kan kalau saya fokusnya juga di big data ya. Jadi Iya. kalau saya sementara kan saya case-case-nya adalah data-data kecil gitu. Jadi paling 200, 300 gitu. Tapi kalau di case yang datanya 50 ribuan, metode yang Waduh. sekarang di riset orang Hmm. itu
sangat lambat, bisa sampai berbulan-bulan baru selesai gitu. Nah, jadi saya mempropose sebuah metode yang cepat, gimana bisa mengolah data Efisiensi ini kan dengan gitu. ya Efisien gitu ya. efisiensinya, Hmm. tapi akurasi yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh orang-orang gitu. Oke. Berarti intinya nih riset PhD, wah gila. Berarti ini benar-benar kayak you're finding new methods gitu ya untuk di. Sebenarnya bukan finding new method, sebenarnya metodenya udah di finding sama Iya. orang, cuma belum pernah diimplementasi ke sini gitu. Jadi kita mencoba mengimplementasi sesuatu yang udah ada tapi di case yang baru yang belum pernah orang. Itu juga sebenarnya sudah suatu finding. Jadi PhD itu bukan harus selalu menemukan sesuatu yang baru. Bisa jadi itu sudah dikerjakan oleh orang lain, tapi ada gap yang belum dia kerjakan. Nah, disitulah PhD masuk. Menemukan gap yang kecil itu sudah suatu temuan dalam PhD. Berarti intinya kakak nih orang udah punya strategi, udah punya metode, kakak sempurnain metode itu gitu, bener nggak? Ya, kurang lebih begitulah. Oke. Terus kalau misalnya in terms of the difficulty gitu, itu kan berarti kan otak saya jujur nih belum nyampe, soalnya saintek itu empirisnya kacau kak, bener nggak sih? Kalau hukum kan normatif sama kombinasi empiris bisa lah. Tapi kan kalau misalnya ini kan empiris nih. Nah, menurut kakak tuh the biggest difficulty or challenge in doing the PhD in comparison to kayak S2 atau S1 itu apa, Kak? Kita understanding the problem by ourselves gitu ya. Jadi kalau S2 kan kita juga masih diberi makan ya, kayak istilahnya kamu dikasih nih materi, kamu belajar ini, ini, soal-soal ujiannya ya akan seputar ini. Tapi kalau di S3, kalau apalagi di UK, itu kita benar-benar dilepas, bebas. Pokoknya profesor saya bilang, Ricky kamu decide topik apa yang mau kamu research, kamu temukan masalahnya, nanti kita diskusikan. Gitu. Jadi saya yang paling sulit itu adalah menentukan ini problem atau bukan gitu ya. Ini worth it apa enggak kalau kita lakukan research gitu. Sudah pernah ada orang yang Nah itu. Jadi sudah pernah ada orang yang belum melakukan riset ini apa enggak gitu. Jangan-jangan nanti pas kita asik riset, di saat kita riset sudah ada yang mau publish itu kan jadi basi yang kita riset ini. Nah itu juga yang kita harus ini. Jadi challenge-nya adalah di situ. Tapi kalau saya pribadi karena saya suka komputasi ya kan, saya juga kan memang riset saya banyaknya di komputasinya, ngembangin algoritmanya di C++ gitu. Jadi saya benar-benar kalau saya pribadi enjoy banget gitu. Biasanya kadang kalau saya ngerjain tuh 3 jam nggak kerasa, ini kok udah jam segini aja gitu. Iya. Halo? Halo Kak, sorry Kak. Halo? Internet aku Kak, maaf Kak. Iya, sorry. Tadi gimana? Santai. Masalah yang apa kalau udah ngerjain terus udah enjoy banget sampai lupa waktu lah, bener nggak? Iya, kurang lebih gitu. Biasanya sampai kebawa sampai tidur gitu. Jadi saya pernah berapa kali kalau gitu, saya pernah berapa kali kalau terlalu fokus dan bahkan sebelum tidur itu masih kepikiran nyari solusinya karena greget belum dapat. Itu biasanya saya ngerjain dalam mimpi gitu. Dan biasanya saya pernah dapat solusinya waktu tidur, pas bangun saya langsung nyatet. Ini saya ngerjain ini tadi. Karena kayaknya otaknya tuh masih bekerja gitu deh. Misalkan saya tidur siang cuma 1 jam, itu masih kebawa dalam tidur. Kita ngerjain. Itu saking ini tarik ini sehebat itu berarti ya sampai di mimpi aja. Enggak lah. Gitu. Bener nggak? Itu mungkin saking maniak ini ya, geek. Iya. Bilang. Terus berarti kan itu kan berarti kan in terms of PhD itself itu kan berarti kan ada kompetisi tuh Kak. Bener nggak? Di antara kompetisi maksudnya kompetisi cepet-cepetan dan juga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang sama. Nah itu overcome-nya gimana tuh Kak? Kayak contohnya kayak yang Kakak bilang, kalau misalnya kita riset nih udah 3 tahun, terus tiba-tiba ada orang ngeluarin riset duluan tentang hal yang sama, itu gimana tuh Kak? Nah itu yang agak susah. Jadi kita kalau case-nya begitu ya kita harus mengubah finding kita. Jadi membelokkan sedikit gimana caranya supaya kita tuh tidak sama dengan apa yang dia temukan gitu. Oke. Tapi kalau saya sharing ya pengalaman saya
selama tahun pertama, kunci di PhD itu adalah hubungan antara supervisor dengan mahasiswanya. Jadi bukan seberapa pintar kamu, bukan seberapa jago kamu dalam riset, tapi bagaimana cara kamu maintain hubungan kamu sama supervisor. Kalau hubungan kamu sama supervisor oke, sesulit apapun problemnya, itu pasti bisa di-overcome dan kamu pasti bisa dapat PhD. Oke. Berarti berarti dinamika di antara supervisor dan juga student kandidatnya itu juga harus bagus lah ya Kak, benar nggak? Ya, itu kalau kita bilang kalau dalam kita istilahnya itu adalah merit sama supervisor. Jadi supervisor udah kayak itu Kak. Ya kita bilangnya gitu. Jadi udah kayak pasangan gitu. Pokoknya jangan sampai ngambek nih pasangan, kalau nggak ntar dicerain kita. Bahaya kalau dicerain. Jangan dong Kak. Iya. Aduh. Terus untuk berarti sekarang ini Kakak masih dalam proses riset atau sudah menulis disertasi? Kalau saya pribadi ini sudah, kan tahun pertama saya sudah selesai satu topik project. Jadi kalau di MAT itu kita per tahun bisa beda-beda topik risetnya. Jadi nggak berkelanjutan selama 3 tahun satu topik yang sama gitu. Nah jadi kalau saya di tahun pertama ini kebetulan kayaknya sudah selesai sama prof saya, katanya udah worth untuk dipublish. Jadi saya lagi nyiapin untuk draft paper untuk tahun pertama dan saya siap move untuk tahun kedua. Tahun kedua ini projectnya masih related di bidang yang sama, tapi kita sudah bergeser ke model yang lain gitu. Oke, berarti per semester itu tuh udah ada suatu tulisan akademis yang siap dipublikasikan gitu? Enggak. Jadi biasa justru malah kalau di statistik tempat saya itu setelah lulus PhD pun bahkan belum punya publikasi kata prof saya kemarin. Oh gitu. Saya nggak tahu kenapa dia bilang kayak, dia selalu bilang ke saya sih, profesor saya, kamu Ricky, you are the head of the game gitu. Jadi kamu santai aja, nggak usah buru-buru. Karena kan saya kan selalu desak prof saya ini mau publish paper, ini segala macam. Kamu santai aja, kamu tuh you are head of the game. Terus dia ngasih tahu case, bahkan banyak PhD kita tuh yang belum punya paper, maksudnya papernya belum publish setelah dia jadi PhD gitu. Jadi kalau kamu publish di tahun pertama itu udah you are ahead of the game gitu. Jadi kamu nggak usah ini gitu, gerasa gerusu, santai aja gitu. Terus in terms of your experience nih di dalam PhD di Edinburgh, itu sekarang berarti full time doing disertasi apa melakukan pekerjaan yang lain? Jadi kalau saya selama 1 tahun kemarin kebetulan ya, saya di sini tidak ngambil kuliah lagi karena ada beberapa PhD yang biasanya tahun pertama itu harus ngambil beberapa mata kuliah dulu gitu. Ya, kayak di Australia, Amerika apalagi 1 tahun tuh kuliah dulu, capek gitu. Kalau di sini saya benar-benar nggak ada kuliah gitu, jadi free dari pelajaran gitu. Tapi prof saya tetap suggest gitu, kamu ambil beberapa pelatihan ya buat mungkin siapa tahu itu membantu untuk riset semua. Jadi kayak kemarin saya pernah ikut pelatihan kayak pelatihan PhD statistik tahun pertama se-UK. Jadi saya ketemu semua PhD orang-orang statistik tahun pertama itu se-UK gitu. Jadi ketemu yang dari kampus Cambridge, Oxford. Kebetulan kemarin kegiatannya itu di Cambridge, di University of Cambridge selama selama seminggu. Jadi kita benar-benar camp di situ selama 1 minggu. Seru banget sih memang. Ya. Terus juga ada kayak kuliah online untuk matematika Scotland. Jadi se-Scotland, jadi kampus-kampus yang ada di Scotland ngambil mata kuliah di situ. Kayak tadi tutoring, kemudian juga biasanya saya ikut kegiatan reading group gitu. Jadi kalau sibuk lah memang jadi salah satu kendala kita memang di sini kan adalah bahasa ya. Kita belum terbiasa maksudnya ngomong atau presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi salah satu cara trik saya untuk overcome ini, saya lebih banyak join small group kayak reading group gitu. Saya presentasi di sana. Jadi latihan. Oh, saya mau presentasi tentang paper saya nih gitu. Nanti di sini akhirnya saya publish presentasi. Jadi ini saya setahun ini udah mulai agak biasa gitu. Saya udah berapa kali presentasi di school gitu. Maksudnya terkait riset saya, terkait paper saya. Jadi kayak mulai udah ketagihan, saya pengen presentasi, pengen nyari chance buat saya
tampil lagi nih, pengen waduh, share pen pengalaman shining saya lah. gitu. Iya, nggak Berarti, signing juga, maksudnya pengen pengen biar lebih oke lah gitu. berarti Karena ini yang next nih berarti ya, targetnya nih 1.000-2.000 audience nih berarti nih. wah, kemarin kan saya sudah ini juga, saya conference di International Statistical Ecological itu kan, ikut lagi sama prof saya, tapi dia sayangnya online gitu. Ya audiensnya lumayan lah, 500 sampai 600 tuh udah oke. Waduh. Berarti apa namanya? Terus tadi kita udah ngomongin tentang ini belum Kak? Tentang your disertasi. Udah kayaknya sih. Udah kayaknya ya? Iya. Udah Oke. sudah jelasin kayaknya sih. Oh ya, awal-awal tadi ya? Aduh, rada lupa Iya. nih. Oke, apa namanya? Mungkin sekarang bisa diceritain tentang ini Kak. Tentang apa namanya? Apa lagi? Oh, aku mau nanya tentang ini nih, tentang passion Kakak. Jadi ini kan berarti Kakak kan udah apa namanya? Udah jadi dosen gitu ya. Berarti kan emang udah pasti kalau orang jadi dosen pasti passionnya mengajar gitu. Nah, itu tuh timbulnya tuh sejak kapan gitu? Passion mengajar ini. Saya passionnya nggak ngajar kok. Oh gitu. Oke. Oke, terus Dan passion saya itu riset. Oke. Dan yang paling close related to riset itu ya jadi dosen. Oke. Jadi ngajar itu adalah efek samping kalau saya. Oke. Sebenarnya saya nggak dibilang juga benci ya, tapi bukan passion saya gitu. Oke. Tapi sebenarnya saya juga orang yang suka ngomong depan orang gitu. Maksudnya tipikal orang yang suka ceramah ngoces depan orang. Jadi ngajar itu saya anggap itu adalah sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan bakat saya untuk ngoceh di depan kelas gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya memang passionnya adalah riset. Jadi kalaupun saya bekerja itu saya selalu mempertimbangkan saya bisa riset nggak di sini gitu. Oke. Jadi makanya kenapa saya ngambil S2 dan jadi dosen itu karena saya sudah melihat pattern karir saya. Misalkan 5 tahun lagi saya misalkan harus, kalau saya targetnya itu adalah usia 35 saya sudah harus punya gelar profesor misal. Oke. Ya. Nah, karena dengan punya gelar profesor saya punya lebih banyak leluasa untuk mengembangkan riset saya sendiri, mengembangkan lab sendiri, mengembangkan prodi saya sendiri gitu. Dan memang saya rencananya memang kalau di Indonesia memang statistika ekologi yang saya geluti ini itu masih belum banyak dikenal dan memang belum banyak dikembangkan gitu. Jadi memang kalau di Indonesia banyak ngembangin kayak aktuaria gitu, biostatistik itu udah banyak, tapi kalau ekologi belum gitu. Nah, jadi saya mau fokus di sini gitu, pengen berkiprah di bidang ini karena sayang banget gitu. Biasanya data-data atau penelitian-penelitian yang related tentang spesies unik dari Indonesia itu biasanya autor-autornya dari luar gitu, yang lebih paham tentang keadaan Indonesia itu malah dari orang luar gitu. Saya agak gimana gitu, kenapa? Karena ini kan data adalah punya kita gitu ya, maksudnya harusnya kita yang punya privilege untuk mengolah, untuk ini sebagai, supaya kalau misalkan kita punya jurnal, orang lain akan men-cite ke kita kalau mereka mau lihat tentang spesies kita. Ini malah kita cite ke orang Orang-orang lain. luar negeri gitu ya. Iya. Bahkan kemarin sempat saya kebetulan kolaborasi sama teman saya gitu kan, yang memang orang ekologi. Dia miris gitu karena memang salah satu kelemahan kita memang adalah di statistiknya, karena tidak banyak orang statistik yang terjun langsung untuk menggeluti bidang-bidang ini. Kalau di luar itu orang ahli-ahli ekologi ya yang mendesain eksperimen itu udah udah jago statistik juga adalah profesor-profesor dari statistik gitu. Oh gitu. Oke. Jadi memang sudah terlibat secara langsung gitu. Jadi kolaborasi kawin silang antara orang ekologi dan statistik itu udah common. Kalau di kita masih belum. Gitu. Jadi ya makanya saya targetnya balik minimal menjadi pionir untuk di bidang ini. Gitu. Oke, kita doain. Saya doain pastilah bisa lah, Kak. Amin. Iya. Ntar kalau begitu. Kak ke Indonesia balik lagi ke Jakarta, ntar ketemu-temu lah, Kak. Boleh. Ya, ntar saya kontak-kontak lah ya. Siap. Aman. Terus saya ya. Kenapa, Kak? Sorry. Kenapa? Enggak. Saya maksudnya kalau di Jakarta kan nggak punya keluarga gitu, cuman punya banyak teman-teman doang. Jadi ya pasti saya akan kontak 1 atau 2 untuk meet up kalau di Jakarta. Siap, Kak. Ditunggu, Kak. Oke, aku mau nanya juga nih, Kak. Kan tadi kan kita udah discuss nih
discuss nih mengenai apa namanya statistik. Dan dulu pas saat kakak mengambil apa namanya mengambil jurusan di ilmu statistika itu tuh eh, potensinya tuh masih belum kelihatan gitu. Apakah dari dulu kakak ini udah melihat potensi apa namanya industri apa namanya penggunaan statistika seperti sekarang? Kayak contohnya dalam in terms of big data atau apa gitu. Kalau S1 saya masih belum melihat, maksudnya masih ngawang gitu ya. Iya, iya. Lulus juga mau ngapain ya, Iya. statistik paling kenal BPS gitu ya kan. Iya, iya. BI yang paling dekat gitu kalau orang statistik. Jadi masih belum eh, apa? Masih belum sadar tentang seberapa potensialnya statistik itu sekarang gitu. Dan baru mulai terlihat dan kerasa itu ketika big data dan machine learning masuk. Itu udah kelihatan banget bahwa statistik ke depan akan jadi kunci dari banyak bidang ilmu pengetahuan. Karena mengingat dengan revolusi industri 4.0 semua berbasis digital gitu. Data-data proses collection-nya semakin cepat dan semakin banyak gitu. Pasti butuh orang-orang yang bisa mengolah huge amount of data ini kan. Dan orang-orang yang bisa mengolah itu kan adalah salah satunya, saya rasa adalah cuman satu-satunya adalah orang Iya, statistik. betul. Setuju. Nah, jadi Berarti at saya what bilang, mo berarti ini kesadaran ini tuh masih baru ya? Maksudnya udah baru cuma sejak tech companies yang benar-benar udah apa yang kayak seperti Facebook dan Google itu kakak baru nyadar wah ini ada potensi di sini gitu ya? ya betul. Oke. Terus kakak nggak tertarik untuk kerja di big company seperti Google atau apa gitu? Sebenarnya ada sih ketertarikan saya, cuman Okay. challenge-nya itu karena saya juga bukan passion-nya, sebenarnya saya suka sih machine learning dan big data gitu. Yeah. Cuman kan tetap harus memilih ya Hmm. satu yang benar-benar yang paling saya suka gelutin. Okay. Kebetulan saya sukanya tuh ekologi gitu karena belajar binatang gitu, kita pelajari Oh iya iya. behavior mereka, Benar. pelajari hubungan alam dan sekitarnya itu menurut saya lebih menarik ketimbang saya menggunakan machine learning memprediksi Iya. behavior manusia begitu. Manusia itu Iya. nggak bisa ditebak behaviornya. Manusia memang labil ya kak. Iya, Berarti emang lebih ke jadinya ya, passion sama interest kakak sendiri aja gitu ya? ya Hmm. Terus in betul. terms of apa namanya? In terms of the Kenapa? behavior of the animals gitu, kayak hal apa yang kakak temukan yang paling surprising so far sejak bertahun-tahun riset dan lain-lain gitu? Kebetulan saya risetnya kan ini ya komputasinya, jadi nggak ke into Oh nggak ke detail uh, behaviornya ya? ya ke Oh iya detail iya iya. datasetnya. Jadi ada sih beberapa, tapi saya bukan kayak first author, tapi saya cuma bantu nganalisa gitu. Jadi kayak misal kemarin saya nganalisa tentang anjing liar sama rusa gitu. Saya Oke. karena menurut teman-teman ekologi ini ada hipotesis bahwa anjing liar ini akan memangsa rusa gitu. Karena dia Oke. nggak dikasih makan sama warga setempat, jadi dia disuruh cari makan sendiri. Uh, Jadi kita mencari pattern apakah benar nih anjing liar ini akan membahayakan ini rusa gitu. Ternyata pas kita analisa memang Ternyata ada kecenderungan similarity ketika kita mengamati ada rusa, maka di sekitar rusa itu pasti selalu ada anjing liar yang terobservasi gitu. oh iya. Meskipun ya kita belum tahu nih, belum punya bukti secara fisik, mungkin belum cukup buktinya bahwa anjing liar ini mengkonsumsi atau memangsa si ini. Tapi kalau lama-lama dibiarin kayaknya Bakal mungkin dimakan lah ya. akan ada ke sana gitu ya. Jadi ternyata anjing liar juga bisa membahayakan ini ya, karena kebetulan satwa yang kita observasi rusa itu satu-satunya cuma ada di wilayah itu dan jumlah Itu populasinya udah sangat endanger gitu. itu kalau boleh tahu di mana kak? Bawean, Bawean ya. Oke. ya Bawean kalau nggak salah Aku di nggak tahu itu di ujung mana. kulon, ujung Oh, kulon kayaknya. oke. Taman ininya, Oke. taman ujung kulon. Ya, Tapi kayak begitu sih. tapi kemarin aku juga sempat nonton ini sih. Aku sempat nonton video kalau misalnya. Jadi ada dua hal juga nih mengenai apa namanya animal behavior ya yang aneh. Pertama itu harimau di India. Kakak tahu nggak? Jadi Belum harimau belum.
Jadi di kota-kota di India itu tuh harimaunya tuh mereka suka masuk ke kota-kotanya gitu untuk makan-makanin sapi gitu-gitu. Soalnya hutannya udah kekikis kan. Udah habis ya. Iya gitu. Sama yang satu lagi tuh di Afrika yang hyena gitu. Sama aja kelakuan. Kayaknya kayak nggak cuma di itu deh, cuman mungkin nggak kayak expose aja. Di Kalimantan, orang hutan juga sering nyebrang jalan. Oh gitu ya? Maksudnya udah nyetopin mobil-mobil, kita kasih makan, ntar kalau dia udah kenyang baru dia lari, baru kita jalan mobilnya. Karena nggak berani juga ganggu orang hutan, kan serem. Oh Gitu. iya. Jadi memang udah common, kayaknya udah common sih, karena ya hutan mereka udah habis gitu. Soalnya Jadi behavior shifting mereka tuh udah mulai kelihatan gitu. Iya. Beberapa akhir periode ini karena ya itu perilaku manusia juga. Soalnya mungkin karena ini juga ya faktor environment, terus juga land juga makin sedikit kan. Iya. Oke deh, mungkin kakak mau nambahin tips and trick PhD atau apalah gitu. Kakak udah mau ini ya, sibuk ya? Maaf nih kak, aku makan waktunya. Enggak. Kalau kebetulan saya libur sampai akhir Agustus, jadi santai. Oke, siap. Oke kak, sekarang tips and tricks PhD atau S2 deh? Atau mungkin S1? S1 ya, S1, S2, S3 deh ya. Yeah. Kalau S1 ya, kalau saran saya pokoknya apapun kegiatan S1 ini kalau saya pribadi adalah masa-masa belajar gitu. Jadi terjun aja ke semua jenis kegiatan akademik, non akademik gitu. Kalau ada kompetisi ikutin aja, nggak usah khawatir soal menang kalah gitu. Kemudian kalau ada kesempatan chance untuk bekerja atau magang itu juga diambil, itu benar-benar sangat valuable. Dan karena kan kalau S2 kamu sudah nggak punya waktu, kita udah nggak punya waktu buat mengulang itu lagi. Jadi take everything that you can gitu. Jadi ambil semua ilmu yang bisa dari manapun siapapun gitu ya. Untuk S1 karena kalian akan merasa banget perubahannya itu sangat membantu banget ketika kalian menjalani S2 gitu ya. Nah, kalau untuk S2 khusus untuk luar negeri tolong niat tekadnya itu di benar-benar dikuatkan gitu karena kuliah di luar negeri itu nggak gampang ya. Jadi jangan cuma kuliah negeri karena pengen ngelihat si A bagus, fotonya Instagramable terus gitu ya. Jadi pengen ke Europe. Kira gitu. Cuma jalan-jalan gitu ya? Jangan gitu. Iya. Kita itu posting foto jalan-jalan itu sebenarnya buat penghibur diri gitu. Jadi itu cuman kayak sedikit waktu yang kita spend supaya kita nggak stres gitu. Iya, setuju Kak. Saya aja S2 berapa kali nangis tuh ngerjain tugas, ngerjain tesis. Ya itu sampai nangis ngerjainnya. Saking susahnya nggak? Iya sakit karena saya bingung karena nggak ada teman buat diskusi, saya nggak tahu mau nanya siapa lagi gitu. Ketika supervisor juga ditanya nggak akan ngasih tahu langsung jawabannya gitu kan. Jadi memang benar-benar tekad harus benar-benar kuat gitu dan kalau pengen survive jangan sendiri gitu. Jadi perbanyak berteman gitu dan kalau bisa kalau S2 itu saya bukan melarang kalian buat berteman sama Indonesia gitu. Cuman kumpulnya jangan sering-sering sama teman-teman Indonesia gitu karena ini kesempatan langka dan kita kuliah itu cuma setahun gitu ya. Kesempatan kita buat improve bahasa Inggris dan lain-lainnya. Boleh kalau ada perkumpulan teman-teman Indonesia itu ikut gitu. Tapi kalau sehari-hari jangan sama Indonesia terus gitu maksudnya. Perbanyak teman dari negara lain gitu supaya kalian juga punya koneksi, punya pengalaman. Juga yang penting adalah bahasa Inggrisnya nambah gitu. Kalau selama 1 tahun ngumpul sama orang Indonesia ya ngomongnya bahasa Indonesia terus nanti sama aja kuliahnya kayak ya. Nah, terus yang terakhir kalau untuk S3 ini kalau untuk supervisor saran saya yang paling bagus untuk tahu karakteristik profesor itu adalah dan paling enak itu adalah ketemu langsung di conference. Jadi kalau kalian misalkan punya ini nih, sudah punya list kandidat supervisor yang mau kita ambil atau mau kita pilih, cek jadwalnya dia kira-kira dia ada bakal ngisi jadi keynote speaker di mana. Kalau bisa kita sacrifice gitu untuk datang di conference-nya dia untuk ketemu langsung. Ini untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar dedikasi pengen dan dia juga biasanya akan sangat respect dengan kita dan akan menghargai usaha kita lebih ketimbang cuman hanya sekedar email. Karena banyak case yang emailan nggak pernah ketemu, ujung-ujungnya pas ketemu langsung nggak cocok gitu misalkan karakternya. Akhirnya itu yang bisa nanti mempengaruhi proses PhD kita.
Oke. Dan yang terakhir, kalau jalani tahun pertama, kalau saya pribadi sih enjoy ya. Kuncinya karena saya trust supervisor saya dan profesor saya juga sangat trust ke saya gitu. Jadi ini yang perlu dijaga, relationship between supervisor dan kita. Kita jangan ngotot kalau pengen punya satu, walaupun kita tahu kita ini pintar, punya kapabilitas, dan kita lebih tahu dari supervisor kita, tapi jangan ditunjukin bahwa kita ini ngotot kita pengen ini gitu, sedangkan profesornya nggak mau. Jadi usahakan gimana caranya, ini communication skill-nya yang penting, gimana caranya kita berdiskusi tanpa menunjukkan bahwa kita powerful atau menyinggung supervisor kita. Itu mungkin tips dari saya untuk beberapa. Berarti intinya untuk PhD, communication skills dan juga diskusi harus produktif. Benar nggak, Kak? Ya. Iya. Oke, mungkin satu lagi nih, Kak, tips and trick keterima LPDP. Buat saya juga deh, soalnya pengen LPDP. Kalau LPDP ya, kalau dari saya pribadi ini, kalau LPDP itu yang penting persiapan. Oke. Usahakan baca persiapannya sedetail mungkin, jangan sampai ada missing point gitu. Ya, jadi khususnya administrasi. Jadi kalau kita gagal di administrasi, itu sudah menunjukkan bahwa kita orang yang kurang teliti, orang yang teledor gitu ya dalam membaca informasi. Nah, sedangkan untuk di tahapan berikutnya gitu, kayak di SBK sama wawancara. Kalau di SBK ini kan seleksi berbasis komputer, isinya ada psikotes sama TPA. Saya nggak punya tips sih di sini. Yang penting banyak-banyak pelatihan. Kalau TPA ya, jadi persiapkan diri dengan baik. Kalau TPA-nya lolos, ya yang paling penting adalah di wawancara. Gitu. Wawancara ini kalau untuk menunjukkan keseriusan kita untuk mendaftar LPDP atau kuliah di luar negeri atau dalam negeri, print bukti-bukti apa saja yang sekiranya bisa mendukung kita ketika melakukan presentasi. Misal, nanti pasti akan ditanya tentang kenapa kamu milih kampus ini gitu. Kira-kira nanti kamu bisa lulus nggak 1 tahun di kampus ini gitu. Kemudian kamu nanti mau ngerjain apa atau belajar apa. Itu print aja kurikulum mereka atau prestasi mereka atau apa gitu yang menunjukkan bahwa kampus ini tuh adalah kampus top loh. Ini buktinya gitu. Saya tertarik sama ini mata kuliahnya. Saya tertarik karena mata kuliahnya itu adalah yang saya butuhkan gitu. Ini kurikulumnya. Saya nanti ngambil ini mata kuliah pilihan yang saya mau. Itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar udah siap untuk studi lanjut. Jadi LPDP nggak mau dong ngasih ke orang-orang yang masih dia sendiri belum tahu mau ngapain nanti kalau S2 gitu. Jadi benar-benar mereka yang sudah siap secara knowledge, fisik, dan juga mental. Nah, itu, dan saya biasanya H-1 sebelum wawancara saya selalu praktis. Jadi saya biasanya kumpulin possible questions, Q&A, common Q&A ketika interviewer, terus saya tanya ke diri saya, terus saya buat jawaban saya gitu. Ini untuk ketika pertanyaan itu muncul, jadi saya nggak kesannya mikir dulu gitu. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita sepertinya masih belum memikirkan jawaban apa yang mau kita berikan. Tapi kalau kita ditanya, langsung, oh saya itu plan-nya begini. Oh berarti orang ini benar-benar memang sudah sangat siap. Udah memikirkan dengan matang gitu ya? Betul, gitu. Jadi ya sambil kita juga sell diri kita gitu. Jadi karena kan tujuan wawancara adalah kita mempromosikan diri ya, jangan lupa ya, kita mempromosikan diri kita gitu. Jadi sambil memberikan saya itu orangnya ambisius banget gitu. Jadi saya kalau dikasih tugas saya pasti selesai gitu. Wah, itu nggak apa-apa lah, bullshit begitu nggak apa-apa lah. Yang penting tapi itu jangan over lah, jangan over gitu. Harus pas-pas dikit lah ya. Iya, karena saya kan orangnya memang suka membual ya, jadi saya tuh orangnya begini loh, kayak cerita gitu, kayak kemarin kan saya tuh orangnya terlalu sibuk, banyak ini, padahal tuh saya tuh orangnya ini loh gitu. Tapi dengan bahasa yang diterima dengan kayak pokoknya ya nggak apa-apa lah kakak membual tapi PhD, kayak itu intinya. Janganlah, harus pakai ilmu padi lah. Oke, berarti aku simpulin ya. Pertama, administrasi harus udah matang, harus udah siap semuanya. Kedua, persiapan tentang psikotes dan juga tes tertulis ya, Kak? Benar nggak? Iya. Tiga juga simulasi dan praktis wawancara. Nah,
Berarti benar-benar harus list out all the possible questions dan juga dalam menjawab dalam melakukan interviewnya harus convincing dan bisa provide value ke yang pendengar. Benar nggak, Kak? Betul. Ya. Oke, aku mau nanya satu lagi, boleh nggak, Kak? Satu lagi nah. Iya. Ya, Masalah beasiswa sebenarnya sih, Kak. LPDP ya nih. boleh. Kenapa milih LPDP? Sedangkan di UK itu ada chevening, benar nggak, Kak? Ya ada Stevening, Australia ada AAS gitu. Kalau kayak Stevening, itu makanya baca lagi persyaratannya, saya udah baca beberapa. Stevening itu minimal pengalaman kerja 2 tahun. 2000 jam ya, benar nggak? Ya, 2000 jam. Jadi kan kalau S1 ke S2 kan saya fresh grad ya, jadi nggak punya pengalaman Iya. waktu itu. Jadi nggak memungkinkan gitu. Kemudian kalau AAS juga mereka punya prioritas gitu. Salah satunya adalah mereka menargetkan penerimanya tuh dari daerah geografi khusus, perempuan, dan disabilitas. Saya nggak masuk dong dari semua itu. Ya jelas. Jadi udah, ya itu yang saya bilang tadi, saya sudah menghitung chance saya kalau saya daftar di sini, peluangnya tuh kecil banget keterima gitu. Oke. Jadi kalau saya daftar di Stevening apalagi gitu. Saya nggak akan lolos administrasi. Buat apa saya susah-susah daftar Iya, bener juga sesuatu sih. yang saya administrasi nggak lolos gitu kan. Nah, Berarti jadi kemarin, ya udah. Berarti kemarin dalam memilih LPDP itu lebih ke melihat kualifikasi administrasinya begitu ya? Ya, eligibility-nya saya ke LPDP cocok. Dan mereka kayaknya nyari karakter yang kayak saya gitu. Waduh, mantap, ini sangat menjual. Saya langsung ke convince, Kak. Iya, tapi maksudnya kan kakak udah S2 juga udah PhD. Oke deh, paling itu aja sih dalam diskusi kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat kepada teman-teman yang mendengarkan. Semoga kisahnya Kak Riki bisa memberikan inspirasi, ilmu, dan pengalaman kepada masyarakat di Indonesia, terutama generasi yang muda gitu. Dan milenial ya. Ya, milenial. Dan mungkin ingin mengikuti jejaknya Kak Riki dalam PhD dan juga master gitu. Oke deh. Oke, Kak, thank you banget, Kak. Thank you banget sama-sama ya. Iya, udah ngeluangin waktunya buat ngisi. Aku benar-benar appreciate banget udah willing for sharing-sharing tentang ilmu dan pengalaman. Oke deh.